Yo, tinggal di mana? Saya tinggal di... Ayo, mic-nya mana? Tinggal di... Balaraja, Pak. Balaraja. Iya. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga, biasa. Bapak apa sehari-harinya? Sebelumnya si ART kerjanya. Asisten rumah tangga. Iya. Di mana? Di Tomang. Di Tomang. Iya. Keluarganya di Balaraja. Iya. Kerja asisten rumah tangganya di Tomang. Iya. Kalau bapak apa sehari-harinya? Tapi sekarang udah keluar kok, Pak. Siapa? Yang aku Aso itu udah meninggal. Oh, Asoy meninggal. Yang diasuh. Oh, yang diasuh udah meninggal. Ya, udah meninggal setahun yang lalu. Jadi saya Ini ibu kesini sama siapa? sama bapak. Bapak. Suami. Ya, Suami umurnya berapa? 74. Ibu umurnya 56. 56. Jadi selisih berapa tahun? 18 tahun. Nah? 18 tahun. 18 tahun. Berarti dulu bapak nipu ibu ya? Dulu bapak nipu ibu ya? Ibunya aja yang mau ditipu, Pak. Ibu aja yang mau ditipu. Ya. Penipu datang sama yang ditipu. Penonton beraninya sama anak kecil. Beraninya sama anak kecil. Kata penonton, Pak. Kata penonton YouTube beraninya sama anak kecil. Oh, jadi selisih kawinnya 18 tahun. Kawin tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu kawin? 2005. 2005 udah kawin. Oh, saya ini kan suami kedua, Pak. Oh, suami kedua. Suami yang pertama anaknya berapa? Nggak ada. Ya, Suami yang kedua anaknya berapa? Nggak ada juga. nggak ada juga. Oh, jadi Ibu masih ori dong alat kelaminnya. Nggak ada. Nggak tahu waktu nikah sama bapak kan umur 38. 38. Pikir masih bisa. Bunting. Tapi begitu jalani terus udah Emang nggak ngaceng waktu itu? Waktu pas pengantin baru sama Bapak? Bapak nggak ngaceng? Masih. Ya ngaceng. Ngaceng? Sama. Oh, nggak. Kameramen ngaceng. Loh. Apa komentarnya kameramen? Penonton apa kameramen? Bapaknya ngaceng. Coba lihat. Allah katanya penonton kameramen. 74. Iya. Masih tempo hari masih 55 apa 6 ya, Pak? Apanya? Waktu nikah dulu. Nikah mah masih 44 lah. 44. Bapak 44. Enggak, dianya. Dia ibu 44. Bapak nikah umur? Umur 60 berapa ya? Ya tahun 2005 aja. Ya 60. 60. Iya. Sekarang kan Waktu Bapak nikahin ibu tuh 60 tahun. 50. Hah? 50. 50. Iya. Bapak ngaceng nggak waktu itu? Masih normal. Masih? Sekarang juga masih normal, Pak Haji. Oh, masih? Bener, Bu? Sekarang masih ngaceng, Bu? Masih. Hah? Kapan terakhir Bu ML sama Bapak? Semalam. Wow, semalam. Sebelum ke sini. Oh, semalam ML. Kenapa nggak video? Malam. Kenapa nggak video Kemarin kalau sama kan saya? nyampe sini sebelum ke sini. Ya kalau nggak di sini enggak lah, Pak. Wow. Yang tahu RDI Bapak apa Ibu kalau boleh tahu? Saya duluan. Coba Ibu cerita dulu. Ayo Ibu cerita dulu. Saya waktu itu lihat YouTube sama Facebook kan. Facebook. Facebook itu waktu itu memang ya menarik ya, menarik untuk dipelajari dan saya udah belajar ini 1 tahun kemudian. Jambu Bos ganti bos, gua kan gak doyan jambu. Bilang bos naik ke atas bos, gua gak doyan jambu. Bilang Pak Haji gak doyan. Gak doyan tomat, saya gak doyan. Tomat sama jambu saya gak doyan. Ganti. Terus? Udah dipelajari 1 tahun tapi kok lemot. Kadang-kadang cuma 1 juta dari saudara sendiri. Tapi memang enggak aku minta, enggak apa, tahu-tahu dianterin 1 juta. Ini yuk buat belanja sehari-hari gitu. Ya selebihnya enggak ada tuh. Lemot banget. Aku udah baca Quran satu malam semalaman, ya paling 3 juz. Tidur aja dia malam. Berarti dia Nggak tidur. begadangin alat kelamin Bapak. Bukan.
Sholat ngaji. Saya tidur sendirian aja saya mah. Oh ya? Mental. Pak, terakhir nenen kapan Pak terakhir nenen? Nggak mau dineneni. Kenapa Pak? Kurang tahu ya. Takut jadi bayi lagi ya Pak. Enggak, Takut. cucu iri. Keracunan susu basi. Kadaluarsa. Bukan takut cucu nyiri. Oh? Kan udah banyak cucu. Oh. Bapak nikah sama istri yang pertama anaknya berapa? 4. Nikah sama istri yang kedua, Nggak ada. Nggak ada. istri yang ketiga, Nggak ada. istri yang keempat, Nggak ada juga. istri yang kelima. Belum. Jadi ini istri yang Kedua. kedua. Iya. Kenalnya di mana, ketemunya di mana? Kok jadi kawin sama Bapak Bu? Di Waktu itu Permata. kan di Hah? Permata. Di perumahan. Di perumahan. Soalnya kan Mana mic-nya nggak dengar gue? saya Pakai mic. saya udah umur 38, 39 kan takutnya nanti Nggak laku. ada keturunan. Aku ngejar keturunan tapi sampai sekarang nggak ada juga tuh. Ya, Nanti Bu pulang dari sini bunting. Jangan udah tua. Hah? Jangan udah tua. Bapaknya nggak mau. Umur berapa? 56. Masih bisa Bu. Tapi udah nggak menstruasi tuh Pak. Udah. Nggak main juga bisa bunting kalau pakai ilmu RDA ya. Nanti mainnya di kandang ayam. Pas ayam bertelur, Bapak masuk. Nggak muat, Pak. Hah? Nggak muat kandangnya. Saya bikinin kandangnya gede. Jadi sekarang Ibu di rumah saja. Rumah tangga biasa. Ibu, Bapak sekarang Di rumah juga. di rumah saja. Biasanya kan kuli bangunan. Kuli bangunan jadi kulinya apa jadi keneknya? Tukang. Hah? Jadi Tukang. tukangnya. Jadi tukang. Tapi belakangan sekarang ini udah- sepi Bapak. Sepi udah lama nih. Sepi. Oh jadi tukang. Iya. Pernah bangun apa Pak kalau boleh tahu? Alhamdulillah banyak rumah-rumah di komplek-komplek itu. Bahkan dulu pernah bikin rumahnya Pak Camat Serpong. Pak Camat Serpong. Iya. Cuman namanya saya udah. Jadi hancur apa jadi bagus? Rumahnya Pak Camat. Alhamdulillah sampai sekarang masih ini, Masih? berdiri. Pada waktu itu tahun 94 bangun itu. Nah Bapak bikin bangunan kayak gini bisa gak? Alhamdulillah Pak. Bisa. Bisa. Ya, alhamdulillah. Bisa rusak apa bisa hancur? Ya, bisa kelihatan gitu lah. Bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Hariannya berapa Pak? Kalau sekarang pasaran di Belaraja itu udah 300 berdua. Berdua sama siapa? 300. Sama kena. Kalau sendiri nggak pakai pasangan 17. 170. Iya. Saya nggak nyediain makan ya. Enggak, cuman rokok, dapat rokok. Rokok per Ini bungkus. mah nggak Usia bisa 70. buang rokoknya. Hah? Nggak bisa ini buang rokoknya. Usia 70 4. Iya, 74. masih ngerokok. Iya. Kalau misalkan rokoknya saya ganti jadi ibu yatim bisa nggak? Insya Allah. Mau. Dengerin tuh Bu, suami kurang ajar tuh. Saya juga nggak suka merokok, baunya itu bikin saya pengar deh itu. Ayo. Aduh. Oh jadi Bapak tukang, Iya. tukang kayu, apa tukang batu? Iya. Hah. Kalau sistem di proyek kan begitu, jadi nggak khusus kayu-kayu, batu-batu gitu. Kan kalau sistem di proyek itu kan renovasi kan. Jadi kalau kebanyakan tukang repot yang punya rumahnya. Jadi kombinasi gitu. Ya. Jadi tukangnya satu. Ya tukang satu kalau cuma sedikit-sedikit aja mah. Kecuali kita rehab total gitu kan. Ada 4-5 orangnya. Gitu. Kalau bikin bangunan kayak gini nih, ruangan kayak gini berapa tukang ini? Ya minimal 4. 4. 170 kali 4. Iya. Waduh lumayan juga ya. Iya.
Kenek berapa kenek? 13. 130. Iya. Ya 300 itu kan tukang 17, naik 13. Jadi Bapak udah nganggur berapa lama nih kalau boleh tahu? Pak Haji. Udah nganggur Kadang-kadang berapa lama? Ada yang nyuruh terus tambal-tambal gitu. Terus ganti apa? Talang yang Kalau nambel alat kelamin berapa? itu mah mesti bu dokter sih. Berarti masih nyambung, Pak. Alhamdulillah. Masih waras. Kalau tukang banyak, Pak, di mana-mana masih ini aja. Kalau nambel alat kelamin ibu nggak bisa? Nggak bisa. Nah, ya. Jadi Ntar kalau kita tambah kitanya gimana, Pak? ngaceng. Kitanya. Pak, biar nempel pakai nasi aja, Pak. Nempel ntar, Pak. Jadi ibu yang nonton YouTube bukan Bapak. Ya saya terus kasih tahu sama bapak. Oh. Apaan sih itu apaan? Tadinya nggak mau. Ajak ke sini juga nggak mau. Aku tarik-tarik. Ayo Pak, temenin aku. Nanti kalau di jalan kesasar gimana? Gitu. Terus ada mau? Akhirnya mau. Oke. Sekarang apa ibu maksain kayak dia hajatnya apa? Pengen punya duit banyak dan ya bisa kembali apa saja. Ya intinya mah Jangan ngontrak terus. Oh ngontrak. Pak, Ya, ngontrak. Seusia intinya gini mah masih Pak, ngontrak, Ji. Pak. Intinya Ngontrak begini. Jadi pengen cari solusi gimana dari dulu. Jadi kita Bapak tukang tapi nggak punya rumah. nggak punya rumah. Oh goblok. Kebanyakan begitu, Pak. Kalau tukang, Pak. Kebanyakan Ya, yang tukang nggak juga punya nggak rumah bagus. ya. Ada yang punya rumah juga nggak bagus. Iya nggak bagus. Iya. Padahal tukang ya. Iya. Tapi nggak punya rumah. Padahal tukang tapi rumahnya nggak bagus ya. Itu buat beli rokok terus, jadinya nggak ngumpul-ngumpul. Makanya kesini tuh pengen cari solusi gimana caranya, gimana solusinya kan yang ngontrak aja. Bapak tahu nggak kenapa tukang nggak punya rumah? Kenapa tukang rumahnya jelek? Karena dia kalau nukang, kalau udah selesai, Ya. barangnya si pemilik rumah kebawa. Tuh, seperti orang lempar jumroh, kan nggak boleh bawa batu. Kalau bawa batu, wow, Iya. sengsara hidup. Nah, Ya, Bapak, paling yang ke bawah tuh ya andai kata misalnya paku dalam kantong gitu kan. ya nggak boleh. Ya makanya kita kan nggak sengaja bawa gitu. Nggak boleh. Ini hampir dicuci gitu. nggak boleh. Ya, ya. Jadi rata-rata tukang nggak bakal punya rumah sampai selesai nggak punya rumah. Rata-rata tukang kalau punya rumah rumahnya jelek. Iya. Lebih bagus yang dia bangun. Kenapa? Karena tukang nakal. Kalau dia pulang pasti kebawa barangnya si pemilik rumah. Padahal Kayak nggak orang sengaja. lempar jumroh. Martil ke bawah, Iya. obeng ke bawah, sendok adukan ke bawah, cangkul ke bawah. Jadi nggak bakal punya rumah. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue pakarnya gue intip. Montir mobil Ya. sampai kiamat gak bakal punya mobil. Padahal dia montir Mercy kayak Sony. Montir Mercy sama BMW. Nggak punya BMW sama Sony. Mercy nggak punya. Karena bawa barang-barang. Karena bawa barangnya si pemilik mobil. Padahal nggak sengaja kali ya. Ya Terbawa. pokoknya kalau tukang emang antik. Rata-rata emang dia habit kebiasaan. Iya. Padahal barang-barang itu kan nggak kepake sama yang punya ya. Nah, kayak seng enggak dibawa pulang daripada kebuang Dibawa. Nggak boleh. Ada asbes nggak kepake Bawa pulang. Nggak boleh. Nih ada lagi yang lebih parah nih. Barang-barang yang punya rumah Ya. dibawa pulang sama dia. Akhirnya rumahnya dia pindah tangan ke pemilik rumah. Oh. Jadi kan kita main nih ke rumahnya tukang. Ah. Assalamualaikum. Lah ini Barangku di barang gue di sini semua. Akhirnya rumahnya dia jadi milik saya. Dia bilang, Pak Haji pinjem duit dong. Iya. Ini jaminannya sertifikat rumah saya tuh awalnya. Tak lama-lama dia nggak bisa bayar, itu rumah jadi milik saya. Oh, gitu ya, ya. Iya, makanya nggak boleh. Masuk akal juga. Jadi Bapak kalau mau nukang tidak boleh minta sama si pemilik rumah. Kan kita kalau mau nukang ini,
Pak tukang ya, iya. Nanti kita bilang sama pemilik rumah. Iya. Pak beliin ini dong, sendok adukan. Pak beliin ini dong. Loh, tukang harusnya bawa. Iya. Kenapa jadi gue yang modalin? Zaman dulu bawa sendiri. Iya, zaman dulu Pak. Iya. Tukang-tukang zaman dulu bawa sendiri. Kalau sekarang kita yang modalin. Akhirnya apa? Tukangnya nggak punya rumah, tukangnya rumahnya ngontrak, tukangnya rumahnya nggak bagus. Kenapa nggak dari dulu ya Pak? Nggak mau nih, nggak mau bawa-bawa. Harus jangan dibawa. Jadi ada asbes, jangan dibawa. Ya. Ada seng, jangan dibawa. Ada paku, jangan dibawa, nggak boleh. Ya kan awalnya daripada mubazir gitu kan pikirannya gitu. Apa? Iya daripada mubazir kebuang. Daripada mubazir kebuang. Dimanfaatin. Itu yang bikin sial. Katanya begitu. Rata-rata montir, coba Bapak lihat montir. Ada gak montir motor, punya motor? Enggak. Kalau punya motor, paling motor second, motor bodol. Montir mobil, ada gak punya mobil? Enggak ada. Iya. Tukang delman, ada gak kayak tukang delman? Bawa delman. Delmannya aja nggak murah, udahnya mahal, delmannya mahal kan? Iya. Ada gak yang rumahnya bagus? Nggak ada. Supir bus, supir angkot, nggak ada. Oh itu aja. Sekarang kalau saya disuruh gosok sama orang, ya laundry gitu ya Pak. Apa? Pak Haji disuruh gosok, tapi pulangnya aku dibawain nasi, dibawain makanan yang untuk dimakan di situ. Udah bawa pulang aja Bi, daripada nggak kemakan di rumah, tak bawa itu makanan. Gimana Pak Haji? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh nih kalau kita tukang bawain paku, Oh iya ya. bawain seng, bawain asbes, bawain martil, bawain tes pen, bawain ya kayak gitu lah tes pen. Iya iya. Iya. Nggak boleh. Montir juga gitu. Gimana caranya kalau Bapak mau punya rumah? Bapak mesti kerja dulu di sini tanpa dibayar. Nanti Bapak bisa punya rumah. Gitu. Misalkan Pak Haji, saya dibayar dong 170.000. Nol. Lo mau punya rumah apa mau gue bayar nggak punya rumah? Iya. Mau punya rumah Pak Haji, ya nggak usah dibayar. Bangunin gue kayak begini. Gitu. Namanya Riado. Riado ya benar Riado. Bapak tinggal di sini. Riado. Kayak tempo hari aku lihat di Facebook ada yang ngerawat kuda sampai hampir setahun tuh. Ya. Orang Jawa Tengah ya Pak. Ya. Itu juga sukses tuh, utangnya banyak. Enggak. Sekarang udah kaya Udah kaya raya. Bapak di sini, nah ibu juga Riado. Ibu di atas, jadi tukang masaknya anak yatim. Di atas masak, nasi goreng, mie goreng, anak yatim makan. Nah bapak bangun tempatnya anak yatim nih, tempat permainan anak yatim, playground. Iya, iya. Playground. Tapi kan saya mau ngerokok Pak Haji, ya udah gue bayar, tapi nggak 170.000. Begitu. Iya. Kayak Mbak E yang di itu tuh orang Yang ini tadi barusan nih, yang nganterin makanan nih, orang Jogja. Nah nih, suaminya supir. Supir nganterin tamu. Iya. Nih istrinya tukang masak nih, Riado, kayak gini nih. Riado. Nih Riado, nih Riado, nih Riado. Gitu. Nanti punya rumah, pasti. Nggak mungkin nggak punya rumah. Kalau Bapak sekarang 74, ya minimal 76 dah punya rumah. Paling lama 77. Amin amin amin. 77. Gitu. Amin. Pak Haji bisa gaji Samsu 76. Ji Samsu berapa sih? Oh 234. 234. Oh 76 apa? Oh Jarum ya dah, Jarum dah 76. Umur 76 punya rumah. Daripada Bapak nanti nggak punya rumah, nyesek loh Pak seumur hidup. Jadi saya Riado di sini. Riado tidur berdua di bawah sama istri. Istri kalau pagi masak di atas sama orang Jogja. Ya, ya. Bapak nukang bikin. Apa mau bikin kandang kuda atau bikin apa gitu. Iya, iya.
Pak Haji, saya dibayar kali. Ya udah dibayar berapa? 70.000 atau dibayar berapa gitu buat ngerokok aja. Iya. Makan ikut di sini. Tapi kan punya rumah. Iya, iya. Amin. Daripada Bapak kerja 170, 170. Iya. Ini udah 74 nggak punya rumah. Nggak punya. Nyesel loh bos, seumur hidup. Iya. Sekarang nggak bisa kerja, ngerokok minta anak. Sekarang, Ngemis-ngemis ke anak. janganlah. Ngerokok jangan berhenti. Terus. Kita majuin pabrik rokok. Nah, Ya. kalau kita berhenti nggak laku rokok. Iya, harus ngerokok terus ya. Ini kita kerjasama sama pabrik rokok ya. Negara pemasukan kurang dah. Kasihan buat bayar pajak, Iya. bayar cukai. Rokok terus ya. Ngerokok terus. Jangan berhenti ya. Rokoknya apa mereknya? Jarum super, Pak. Jong, betul, Jarum Super. Jarang di rumah suka ini. Malah Jarum dibungkus super. sama Pak Haji ya tambah nemen niku. Apa? Pokoknya rokok jangan berhenti. Malah seneng dibumbuin. Bah, pabrik rokok kan sekarang punya rumah sakit. Iya, makanya. Hermina punya rumah sakit. Jarum punya bakmi GM. Dan ngerokok terus ya. Iya, insya Allah. Bersama saya ngerokok ya. Bapak yang ngerokok, Pak Haji Marko mah nggak ngerokok. Nggak ada yang ngerokok di sini. nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang Nggak ngerokok, ada. nggak ada yang ngerokok. Ini yang dirokok. Ini yang dirokok. Oh ini yang dirokok. Terus ada lagi? Apa ya Pak ya? Ya supaya Ya, kita rezeki tuh- lancar aja. Dari solusinya Sehat. ini aja, Pak Haji. Bapak sama ibu tinggal milih. Mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim. Pilih aja mana. Kalau sedekah ekstrim kan nggak mungkin. Ibu nggak punya Nggak uang. punya. Mau ibadah ekstrim, bapak dan ibu udah sepuh. Udah sepuh. Kenapa nggak riado ekstrim aja? Riado ekstrim. Kayak Ibu yang ngurusin sapi, bapak yang ngawinin sapi betina. Nah, cocok nggak? Katakan masih ngaceng. Ntar ibunya nggak ada yang ngawinin. Ah, Kalau saya ngawinin sapi. bapak yang ngawinin sapi, Iya. ibu yang megang periwitan. Prit. Kurang pak, masuk pak, masuk. bikin bercanda Pak. Ada aja yang digoyonin. Hah? Soalnya ibu punya suami banyol. Besok lomba itu stand up comedy ya pak. Stand up comedy tau gak? Stand up comedy. Bapak berdiri, Ya. telanjang bulat di perapatan jadi lampu merah kedap-kedip. Tuh, malah serem itu. Yuk, bapak nanya apa dijawab sama bapak. Ayo pak. Ibu nanya apa? Saya sih supaya lancar ekonomi dan ya pengen punya rumah, punya duit banyak. Iya ibu, yang di RDA itu yang diutamakan, yang diwajibkan itu pertama ibadah ekstrim sama sedekah ekstrim. Yang kalau yang ibadah ekstrim itu, yaitu bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Ya. Dan kalau yang sedekah ekstrim itu sedekah yang bisa ibu lakukan, misalnya ibu datang ke sini sedekah ekstrim 2 juta, itu termasuk ekstrim juga karena kita permintaannya kepada Allah yang ekstrim-ekstrim, yang dipaksain, yang banyak, bukannya kecil-kecil kayak gitu. Atau kata Pak Haji juga ada lagi yaitu riado, artinya tuh sedekah tenaga ke keahlian. Seperti ibu pernah jadi jaga orang yang sakit. Nah itu. Terus mungkin ibu bisa masak, bisa untuk masakan anak yatim di atas, atau misalnya bisa cuci piring buat anak yatim, sendok gelasnya saya cuci, atau bapak kata Pak Haji bisa sedekah tenaga, atau kayak bapak sebagai tenaga bangun bangunan di sini, misalnya memperbaiki bangku-bangku, bikin kamar untuk untuk kamar untuk tamu di sini. Nah itu ada 3. Jadi ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, sama riado ekstrim. Intinya di sini sama
semuanya itu butuh proses, jangan protes. Jadi uji ibu jangan protes itu, wah aku udah 2 bulan kok belum terkabul, karena itu semua orang itu beda-beda, nama beda, rezekinya beda, umur beda, tanggal lahir beda. Jadi semuanya ada masa terkabulnya yang beda-beda. Yang penting ibu dan bapak yakinin aja, aku udah sedekah, aku sudah ibadah, pokoknya pasti Allah ibadah Allah kabulkan, karena yang ngabulin itu Allah. Dan ibu bisa dan bapak bisa ijab kabul sama anak yatim. Misalnya kata bapak, bulan ini saya cair 10 miliar, kata anak yatim, amin, amin. Jadi bukan mintanya ke anak yatim supaya kabulnya 10 miliar. Anak yatim itu cuma membantu ke bapak, doa ibu untuk sampai ke Allah. Kata Pak Haji itu dia sebagai roketnya. Gitu. Dan ibu harus yakin, karena ibu udah ibadah. Ibaratnya kalau ibu udah beli tiket nonton, misalnya ibu udah bisa masuk dalam satu ruangan, bisa ikut permainan, bisa ngedengerin artis atau apa-apanya. Dan ibu datang ke sini itu harus lihatnya karena Allah. Jangan karena punya banyak utang. Aku niatnya ke kandang, jangan niatnya aku pengen sehat. Jangan, dia niatnya karena Allah. Nah, yang kesehatan diberi amalkan itu sama Allah. Utang lunas itu bonus dari Allah. Gitu, Bu. Ada yang tanya lagi? Ya, tujuan saya cuma begitu sih. Jadi pengen merubah nasib, jangan begini aja gitu, caranya gimana. Kalau bapak mau ngubah nasib, nanti mulai kerja jangan bawa barangnya pemilik rumah, dah itu aja. Barangnya pemilik rumah. Jadi dari dulu cuma begini aja gitu, pengen punya uang ya orang gitu kan. Ya udah besok, misalkan bapak kerja lagi nih, bangun rumah. Mau paku, mau martil, mau tespen, mau seng, mau asbes, jangan dibawa pulang. Itu godaan, Pak. Itu godaan. Iya. Gitu. Nggak boleh. Karena Pak, yang punya bangunan itu juga belum tentu dia ridho atau ikhlas. Kadang-kadang dia misalnya tukangnya minta sendok tembok gitu kan. Kadang-kadang dia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan bapak untuk kerja. Ternyata pas selesai kerjaan sendoknya nggak ada. Linggis nggak ada. Linggisnya nggak ada. Bukannya Pak Haji doang, saya juga membangun banyak ya Pak, dari 15 ruko, 21 kontrakan, itu rata-rata seperti itu. Kadang-kadang sama istri saya, maaf istri saya agak berani, dibuka tuh, Bu Haji mau pulang ya, buka dulu. Ini apa Mang gitu? Apa coba? Tang. Apa buat gunting apa? Gunting seng. Itu di bawah Pak. Saya suka mama nggak usah, tapi saya suka, mama pokoknya bilang ya Allah, saya kadang suka kasihan ya, masih nggak seberapa. Iya. Montir Pak, saya kan punya montir tuh, sehari nggak murah Pak, 250.000 montir saya. Iya. Tapi nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, tuh montir, iya betul. Bapak lihat lagi montir di bawah tuh, lagi nonton tuh pasti montir tuh, nggak kaya tuh montir tuh. Kenapa? Pada hilang. Nih, konstruksi nih, bengkel, las, konstruksi, pada hilang. Jadi rata-rata emang begitu. Iya Pak. Jangan. Iya. Nanti bapak punya rumah. Kalau biar cepat, ya itu tadi riado ekstrim. Ibu paksain dia suruh riado ekstrim. Gitu. Ya. Kalau nggak bakal punya rumah. Begini-gini aja, ngontrak aja, ngandelin anak aja. Hari tua, ngerinya kalau bapak nggak punya rumah Pak, aduh. Apa kata tetangga, apa kata orang apalagi gitu. Kalau bayar telat, bayar kontrakannya telat, digutek-gutek terus. Terhina bayar kapan? Kalau nggak diusir. Iya, diusir ya Bu. Jadi kan ibu hajatnya maksa. Bapak juga harus dipaksain ya Pak Haji, paksain. Misalnya kata Pak Haji, riado ekstrim.
sedekah tenaga, sedekah kalian, paksain. Nggak apa-apa Pak, misalkan 100.000 lah dibayar sehari, misalkan 100.000 sehari ya, berarti Bapak rugi 70.000. Misalkan Bapak kerja di sini 100 hari misalkan, berarti berapa? 100 kali 70.000 berapa? 70 juta. Hah? Berapa bos? 7 juta. Bapak paling rugi 7 juta tapi punya rumah. Daripada Bapak nggak punya rumah di usia 74. Maksud 74 nggak punya rumah. Pak, kita beli ayam aja kita bikinin kandang ayam. Kita beli burung aja dibikinin kandang burung. Saya beli sapi aja saya bikinin kandang sapi. Maksud Bapak nggak dibikinin kandang sama Allah? Karena bapaknya antik. Kerja jadi tukang, tapi Bapak apa ya? Ya nggak tahu. Ya. Rezekinya hilang terus. Iya. Nggak pernah ngelumpuk. Tang dibawa pulang, obeng dibawa pulang, martil dibawa pulang, paku dibawa pulang. Itu yang nggak bisa bikin punya rumah. Montir juga gitu Pak, montir mobil. Contohnya Sony tuh montir mobil. Mumpung Sony nggak ada. Dia montir mobil BMW tapi nggak punya BMW. Montir Mercy tapi dia nggak punya Mercy. Dan dia nggak punya rumah. Dia Pak Nur nggak punya rumah. Kenapa? Kenapa aja sama dia dibawain pulang perintil-perintil. Bawa pulang gitu. Janganlah. Iya Pak, dengan Riyado itu jangan Bapak pikir nanti gimana saya bisa kebeli rumahnya di mana, kapan ya, itu setelah Bapak, ketika Bapak udah menyerahkan diri, memberikan terbaik untuk anak-anak yatim di sini, rezeki dari ya kadang-kadang seperti yang kemarin ya dapat rumah dia Pak di Ciputat Pak, dan kata ibu itu kayak istana, beliau nggak punya rumah. Beliau di sini tuh membersihin masjid. Lantai 2 sama lantai 3. Itu ada yang ngasih rumah. Di Riyado di sini ibu-ibu. Ibu-ibu. Baru kemarin hari Sabtu pamit karena udah punya rumah. Nih ada tamu saya, Pak Haji, saya showroom jual beli mobil. Saya bilang kalau showroom jual beli mobil pasti rumahnya dilelang. Pasti rumahnya dilelang. Kok Pak Haji tahu? Ya karena nakal. Riyado sekarang di sini biar rumah lo nggak dilelang. Riyado, ya namanya Pak Oki ya. Pak Oki. Ntar nonton bininya. Sekarang Riyado di sini dia ngurusin mobilnya anak yatim. Maksud jual beli mobil nggak punya mobil, nggak punya mobil ya. Paksain Bapak, paksain. Nanti pelan-pelan aja dirayu. Mumpung saya tawarin loh Riyado, orang lain nggak saya tawarin. Pak, terus terang Pak, banyak apa yang mau Riyado. Pak Haji saya mau Riyado di sini. Nggak ada tempat. Nggak ada, nggak bisa, penuh Pak Haji. Ini Bapak ditawarin sama Pak Haji. Ibu juga ditawarin. Biasanya Pak Haji nggak bisa, udah penuh. Ya, alhamdulillah ditawarin. Pak. Saya tawarin Bapak Riyado, bikin nih ruangan kayak gini nih, di sebelah, bikin kayak gini, samanya nyontek nih sebelah. Daripada gue pakai kontraktor, entah kontraktor nonton. Budil nonton Budil, mertuanya Sandi. Sorry bos, gak jadi deh. Atau lo bikin itu tuh di atas kandang kuda tuh, itu buat itu kandang kuda tuh yang kemarin tuh ya. Si kontraktornya mahal ya, Bapak yang bikin. Tadi nonton. Siapa namanya? Nurholis nonton Nurholis. Bapak bikin. Nanti yang desain si Yaser atau siapa atau Pak Nur yang desain. Gitu nanti bikin ruang karyawan, nanti Pak Nur desainnya ruang YouTube. Nanti Bapak yang bangun. Timnya nanti dari saya kan banyak yang pada Riyado. Di atas juga ada yang Riyado Pak, yang lagi benerin apa tuh besi ya, sampai namanya bagus ya. Tuh juga Riyado. Iya. Orang Garut. Daripada Bapak nggak punya rumah Pak. Iya. Kasihan istrinya. Masa mau tinggal di kontrakan. Kontrakan terus. Ya kalau kontrakannya bagus. Kontrakan iya. TB udah rontok semua. Ya udah, nanti Bapak tinggal di sini aja. Nanti kita kasih tempat tinggal di sini. Ibu Riyado jadi tukang masak di atas anak yatim.
Bapak riado bangun kayak begini, nanti butuh tukang berapa? 4, kita cariin timnya, tukangnya, makan gratis, gitu. Nanti saya baju semuanya tadi beliin Pak, kita ada baju badut, ada gak baju badut? Nanti Bapak jadi badut, tukangnya pakai baju badut. Daster banyak, daster banyak Bu, daster. Balonnya nggak ada lagi. Hah? Balonnya nggak ada. Apa? Balon. Balon. Ada tuh di kantor Bapak kan ada 2. Ditiup ya, Bu. Maunya tuh setiap hari. Tiap hari. Ya Allah. Makin manja Bapak. Manja. Wah, iya. Aduh, tabok Bu, pakai pisau itu, pakai sendok adukan. Manja atau kekanak-kanakan? Iya. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya paksain. Gimana caranya paksain. Harus punya rumah di hari tua. Saya nggak mau tahu dari mana. Paksain. Harus. Bisa? Insya Allah. Harus. Amin. Harus punya rumah, Pak. Ya, memang harus punya rumah. Iya. Solusinya belum ketemu gitu. Itu tadi gua ajar, lo mau milih ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim atau mau riado ekstrim. Gitu. Pak Haji bisa gak kalau riado gua nggak jadi tukang? Maunya apa? Gue ngawinin kebo. Ya udah. Kawinin kebo. Iya, nanti ibadahnya tambah rajin kalau gitu. Iya, masih dekat. Soalnya ini Jumatan juga malu. Aduh. Apa? Jumatan juga males. Jumatan. Ibadahnya harus rajin. Gak apa-apa dah, yang penting ML ya. ML-nya gak males kan? ML males gak? Harus semangat. ML aja dulu ya. Habis ML baru Jumatan ya. Atau Jumatan dulu baru ML. Ada lagi Bu? Ya, itu aja sih Pak. Apa ada ini ya, ada tolak balak soal rezeki ya Pak? Kemaluan ada tai lalat. Nggak ada Bu. Nggak ada. Karena suami ibu antik aja, suka bawain barang-barang dari rumah majikannya. Nggak ada. Ya itu aja sih aku tanyanya. Apa? Ya itu aja Pak Haji yang aku pikirkan karena lihat Facebook kemarin waktu tanggal 10 Muharram itu kan live, saya juga lihat itu siaran langsung sama Mbak Nadia. Iya. Nanti saya datengin Mbak Nadia. Saya khusus ngundang orang Sulawesi. Iya. Dia maksain sedekah 20 juta. Tadi saya panggil Mbak Nadia. Iya. Nah kalau ibu mau riado, bapak mau riado, bapak saya ajak ke dalam. Tapi kalau bapak nggak riado, nggak boleh masuk ke dalam. Kok gitu Pak Haji? Eksklusif. Harganya mahal, nggak murah. Gitu. Nanti diskusi di luar. Ya. Mudah-mudahan. Diskusi dulu. Di luar ya. Kalau bapak dan ibu, Pak Haji boleh dong saya ke Mbak Nadia. Harus riado, kalau nggak riado nggak boleh. Iya. Boleh gak kalau Pak Haji saya tipu? Saya bilang sekarang riado, besok saya nggak datang. Senjata makan tuan, langsung gue santet lo. Iya Bapak Ibu, kesempatan ini dari Pak Haji nggak Bisa jarang belum banget dijawab udah gue. Ikan langkah ke depan. udah di blok. Ibu kan bilang, Pak Haji biarin Pak Haji gue bohongin. Aku bilang sama Pak Haji aku mau riado, biar aku bisa masuk ke ruangan ini denger Mbak Nadia. Nggak taunya besok aku nggak bakal datang selamanya. Katanya Langsung Pak gue Haji. kejar lo ke Balaraja. Katanya Langsung Pak gue Haji sendiri santet lo lo. ya yang ngomong ya. Gue lagi nyari tumbal kurang 2. Ini cocok banget nih buat tumbal. Cocok bener buat tumbal. Kalau yang ini udah alot Pak Haji. Udah kelewat lagi. Bulan hajinya udah lewat. Tambah suka.
Bukan, korbannya kan udah lewat, bukan korban. Iya, dan lagi yang mau tanya ke Pak Haji. Ya itu aja sih. Diskusi aja dulu ya. Ke masjid, ngobrol dulu. Baiknya gimana? Karena buat ibu juga, maaf ya, ibu pulang ke Baraja itu ibu harus tetap bayar kontrakan. Ya. Dan kalau nggak bayar, ibu dimaki-maki sama yang punya kontrakan, Benar. diusir, harga diri kita di mana? Kenapa hal itu terjadi ini? Karena saya kan punya kontrakan juga. Saya kadang-kadang, saya kalau yang istri saya bilang gitu. Ini pemilik kontrakan, hobinya tukang usir. Ya betul. Ibu mau diusir sama dia apa sama dia? Misalnya ibu. Berarti tadi ngomong-ngomong di ngusir itu kesinggung gua Pak ya? Iya dong, iya. Yang ngusir istri saya, bukan saya. Kalau saya biasanya nyuruh saja. Sama. Terus ibu dipertimbangkan lagi. Terus karena istri saya gitu, belanja ke Indomaret bisa, bayar kontrakan kagak bisa. Huh, gitu. Iya. Iya, jadi ibu tetap harus bayar kontrakan kan. Di sini ibu bapak dapat tempat tinggal gratis dari Pak Haji. Nyaman loh di sini ibu. Dan kesempatan ini nggak datang, kadang-kadang nggak datang 2 kali dari Pak Haji. Tawaran seperti ini. Ada waktu, dikasih waktu untuk berpikir nggak Pak Haji? Pak Haji. Pokoknya gini, ibu nanti keluar dari sini berpikir dulu. Nanti kan Mbak Nadia kesininya jam 8 malam. Oh. Jadi ibu nunggu di kantin nanti. Iya, iya. Nanti dengerin, kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, ibu dan bapak juga harus cair 1 triliun. Amin. Amin. Bapak duduk di pojok aja di belakang. Amin. Dengerin Mbak Nadia, 1 triliun. Syaratnya bapak bisa masuk ke ruangan sini harus riado ekstrim. Gantinya ibadah ekstrim, gantinya sedekah ekstrim. Gak bisa gratis. Gak ada gratis, karena kita gak live. Gak ada yang gratisan. Kencing aja bayar. Bapak kencing nih ke toilet umum, bayar gak? Bayar 2.000. 2.000. Kalau nggak bayar, Tapi di sini enggak Pak Haji. kalau di sini bapak dijorokin, biar nyungkir balik loh. Mbak, ke toilet aja bayar 2.000. Iya. Jadi bapak riado ekstrim, atau mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah ekstrim. Kalau sedekah ekstrim nggak mungkin, karena bapak nggak punya duit. Ibadah ekstrim nggak mungkin, karena bapak sholat setahun 2 kali. Mau lebaran sama mau idul kurban doang. Ya, benar. Betul kan? Benar. Ketahuan tahu lo. Orang mah sholat mah setiap hari lo sholatnya setahun 2 kali. Surat 5 waktu mah alhamdulillah ya, kalau ini mah iyalah. Apaan lo? Sholatnya setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha doang. Itu kan. Nah, jadi lo nggak bisa ibadah ekstrim. Gantinya riado ekstrim. Kalau lo mau riado ekstrim, boleh masuk. Tapi kalau lo nggak mau riado ekstrim, nggak boleh masuk. Ya. Gitu. Ya, dikasih waktu untuk bebenah di rumah dulu ya Pak Haji ya. Iya, jadi bapak dan ibu setelah dengerin dari Mbak Nadia cair 1 triliun, bapak dan ibu pulang. Ya. Pulang bebenah dulu di rumah di sana. Ya udah dibebenah di rumah, nanti baru kemari. Ya. Bapak riadoh tukang, ibu riadoh masak. Ya, ya. Berdua tinggal di sini, saya sediain kamar di bawah. Ya. Tiap hari kerja. Ya. Nanti bonusnya lu pasti punya rumah, gue sabdain. Amin. Gitu, karena lo udah tua bos. Udah tua, udah kadaluarsa, udah expired. Udah nggak keluar lagi stoknya 2026. Kalau bisa lo dikubur hidup-hidup, tahu? Ada lagi? Jangan Pak Haji dikubur hidup-hidup. Jangan ya, jangan ya. Mendingan diawetin ya, diawetin aja ya, pakai formalin ya. Pakai formalin. Keras. Air keras. Keras. Bayangin, umur 74, istrinya umurnya berapa? 56. 56. Suaminya bawaannya tiap harinya mau ngaceng mulu. Nggak boleh pak. Sama ngerokok. Nggak mau ngerokok, nggak boleh. Nanti di sini nggak boleh nggak boleh ngaceng ya. Nanti dikaretin ya. Jadi maunya saya bapak
yang tadi saya bilangin harus dipatuhin. Ya. Jadi udah tahu kan kenapa Bapak di usia 74 nggak punya rumah? Ya. Karena dia kalau kerja pulangnya bawa seng. Jawab, betul gak lu? Gua kepel lu. Jawab seng. Pulangnya bawa asbes. Jawab. Iya. Iya tuh. Tuh enak begini nih kalau live nih. Pulangnya bawa paku. Iya. Iya tuh enak. Bawa ya kayak gitu-gitulah. Jadi besok jangan diulangin lagi. Biar Bapak nanti punya rumah. Masa usia 74 nggak punya rumah? Amin, amin. Jadi kalau saya 74 Riado di RDAY, saya punya rumah umur berapa Pak Haji? 76. Jarum super. Jarum super berarti? Bukan jarum super. 76. Pak Haji, tapi nanti kalau Bapak ini Riado, sekali-kali harus periksa juga ke rumah kontrak, ke rumah di sini. Ya pas buka pintu belakangnya paku-paku di sana. udah jadi habit, kebiasaan. Nanti jadi tetap nggak punya rumah. Enggak lah ya. Montir juga rata-rata kan nggak punya rumah. Montir nggak punya rumah, nggak punya mobil. Contohnya siapa? Sony. Sony ada nggak? Nonton? Nggak nonton. Jual beli mobil, rumahnya mau dilelang, ada nggak contohnya? Oki, ada Noki nonton nggak Oki? Pak Oki, kok Pak Haji tahu sih Pak Haji? Ya kan udah kebaca semua bos. Jadi besok, bos jangan diseselin. Oh iya, kok Pak Haji tahu sih kalau gue pulang kerja bawa seng, pulang kerja bawa asbes. Kan udah gue keker tuh. Enaknya kalau privat ke keker. Bawa balok potongan. Tapi tenang aja lah bos, harus punya rumah. Iya. Pasti. Amin. Ya. Amin. Karena orang miara burung aja dibikinin sara, kandang. Ya, nanti pasti bisa ya. Amin. Amin. Tuh ibu semangat ya Bu ya. Ya. Ya, nanti Bapak tinggal di sini berdua suami istri. Ibu riadohnya masak, Bapak riadohnya jadi tukang. Gitu. Tapi saya dikasih gak Pak Haji harian? Dikasih Pak. Tapi gak usah gede-gede, 70.000 aja, cuma buat beli rokok doang. Bisa? Buat ngerokok, ya. Gitu. Nanti Bapak Ibu juga dikasih duit buat pegangan buat jajan. Jadi nggak nol. Dapat dah buat jajan. 50.000 Pak Haji. Rokok berapa sih sebungkus? 25. Ya udah 2 bungkus gitu. Oke? Ya. Bangun kayak begini nih, ruangan kayak gini. Bisa gak? Bisa, insya Allah bisa. Hah? Insya Allah bisa. Yang bener loh. Ini kayak gini. Barang kelihatan Pak Haji. Hah? Barang kelihatan. Barang kelihatan ya? Iya. Oh iya. Bikin tuh di bawah ya. Atau di mana ya? Itu ruangan kuda ya, yang atas ya? Iya. Yang atas, ruangan kuda dibikin. Atau bikin ruangan YouTube nih, tim-tim YouTube Bapak bikinin ruangannya. Bisa? Di sono, di sebelah. Yang bagus. Iya. Nanti timnya siapa Pak Haji? Ya nanti dicariin timnya. Ada tukang lagi, ada kenek lagi. Ya. Riado. Ada lagi? Enggak sendirian. Nggak sendirian, ditemenin sama jin, kuntilanak, Odang. gondro. Bukan malaikat bukan. Ah? Bukan malaikat. Cabut kita. Apaan? Bukan malaikat. Dicabut dong. Cabutnya. Kayak bikin candi Prambanan, Pak. Bapak pernah dengar gak sih candi Prambanan? Iya. Siapa namanya? Apanya? Candi Prambanan, waktu bikin candi Prambanan. Congkrang. Roro Jonggrang Cenggerang. sama Bandung Bondowoso. Kan dibantuin sama itu jin. Jin, ya. Nah, Bapak kan karena mukanya mirip kayak jin. Jadi nanti Nanti bantuin sama malaikat. iya. Iya. Nggak ada yang humor. Iya. Kalau nggak begitu nggak ngantuk ya. Ada lagi? Enggak ada. Jadi Bapak nanti jangan pulang ya. Bapak tunggu di kantin situ. Kantin tahu kantin? Iya, ya. Ibu makan aja di situ, nanti saya yang bayar. Iya. Kantin minum. Ya. Di situ kan ada rokok. Bapak juga nanti ngerokok di situ aja. Ya. Bapak ngerokok boleh sambil nunggu nanti. Nanti
Jam 8. Ya jam 8. Biasa kan kalau gondro suka ngerokok kan? Bapak sih ngerokok juga. Oke, deal. Sip, pasti terkabul. Makasih Tunggu ya, situ. Pak, ya. Pak Haji. Nanti jam 7 saya panggil ya, jam 8 ya. Mbak Nadia nanti live ya. Enggak live ya.